Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Kita akan melanjutkan pembahasan bab 1 objek IPA dan pengamatannya. Sekarang kita akan membahas tentang pengukuran. Pada pertemuan minggu lalu saya sudah menyuruh kalian untuk mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkal dan membandingkan hasil ukurannya dengan orang lain. Misal kita mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkal dan ayah kita mengukur meja tersebut dengan menggunakan jengkalnya, akan diperoleh hasil seperti berikut. Misal, hasil ukuran meja dengan jengkalmu ada 8 jengkal, sedangkan hasil ukuran meja dengan jengkal ayahmu ada 7 jengkal. Ternyata ketika kamu dan ayahmu mengukur meja dengan menggunakan jengkal, akan dihasilkan jumlah jengkal yang berbeda. Kenapa bisa demikian? Mari kita bahas. Kita bahas dulu tentang mengukur. Mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran lain yang disebut dengan satuan. Satuan terdiri atas satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku contohnya meter, kilogram, inci, detik. Sedangkan satuan tidak baku contohnya adalah jengkal, depa, dan langkah. Satuan baku adalah satuan yang disepakati bersama untuk dipakai semua orang. Pada saat mengukur, diperlukan adanya satuan baku agar diperoleh hasil pengukuran yang sama antara orang satu dengan orang lain. Nah, ketika kalian mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkal, berarti kalian menggunakan yang satuan tidak baku. Hasilnya akan berbeda ketika kamu mengukur dan ayahmu mengukur dengan menggunakan jengkal. Oleh karena itu, saat mengukur kita menggunakan satuan baku agar hasil pengukurannya sama. Oke, selanjutnya kita bahas tentang besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Contohnya adalah panjang meja, suhu benda, kedalaman kolam renang, dan lain-lain. Nah, segala sesuatu yang bisa diukur dengan alat ukur itu disebut dengan besaran. Besaran dibedakan menjadi dua. Yang pertama besaran pokok, yang kedua besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan, sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Kita bahas tentang besaran pokok. Besaran pokok ada 7. Yang pertama panjang, kemudian massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, jumlah zat. Satuan dari panjang adalah meter, satuan massa adalah kilogram, satuan waktu adalah detik atau sekon, satuan suhu adalah Kelvin, satuan kuat arus adalah ampere, satuan intensitas cahaya adalah kandela, satuan jumlah zat adalah mol. Nah, 7 besaran pokok ini wajib kalian hafalkan. Ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Sekarang kita bahas tentang besaran pokok panjang. Panjang adalah jarak antara dua titik. Satuan panjang adalah meter. 1 meter standar sama dengan jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1/299.792.458 sekon. Alat ukur panjang adalah penggaris, meteran, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Nah, ini adalah gambar dari alat ukur yang namanya penggaris. Penggaris biasanya digunakan untuk mengukur panjang buku dan panjang benda. Kemudian ini gambar dari meteran. Meteran biasanya digunakan untuk mengukur panjang meja dan lebar tembok. Pokoknya yang ukurannya lebih panjang daripada penggaris. Kemudian ini adalah gambar dari mikrometer skrup.
Mikrometer sekrup ini biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan benda, ketebalan kertas, ketebalan kaca, dan lain-lain. Jadi benda-benda itu yang ingin diukur ketebalannya dimasukkan di sini, kemudian diputar agar ini mencapit bendanya di sini. Nah, ini namanya mikrometer sekrup. Kemudian ini gambar dari jangka sorong. Jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur diameter benda. Jadi benda yang bentuknya ada lingkarannya, kita letakkan di sini, kemudian kita ukur dengan menggunakan jangka sorong. Nah, misal kita punya uang logam seperti ini, kemudian kita ingin mengukur diameternya, kita letakkan, kita gunakan alat yang namanya jangka sorong seperti ini. Nah, kita baca sekarang skalanya. Ini skalanya, kita perbesar. Nah, seperti ini. Yang atas ini disebut dengan skala utama, yang bawah ini namanya skala nonius. Sekarang kita membaca skala pada jangka sorong. Dalam membaca skala dalam jangka sorong, nanti kita akan menghasilkan 3 angka. Ada angka yang pertama, dikasih koma, angka yang kedua, dan angka yang ketiga. Satuannya sentimeter. Sekarang kita lihat dulu letak angka 0 di sini. Angka 0 di sini merujuk pada angka 4 yang di sini. Kita tuliskan di sana 4. Kemudian kita lihat skala 0 ini kita ikutkan dengan garis yang di depannya, garis ini. Nah, kita hitung 1, 2. Kita tuliskan angka 2 di sana. Jadi 4,2. Kemudian kita cari angka yang ketiga adalah cari yang lurus antara skala utama dengan skala noniusnya. Ini dengan ini tidak lurus, ini dengan ini tidak lurus, ini dengan ini tidak lurus. Oh, yang paling lurus adalah yang ini. Nah, ini angka berapa? Kita hitung. 1, 2, 3. Kita tuliskan di sana. Oh, jadi hasil pengukuran ini diameter benda adalah 4,23 cm. Gitu ya, ada 3 angka. Selanjutnya kita bahas tentang besaran pokok waktu. Waktu adalah selang antara 2 kejadian atau 2 peristiwa. Satuan waktu adalah detik atau sekon. 1 detik atau sekon standar adalah waktu yang dibutuhkan atom cesium untuk bergetar sebanyak 9.192.631.770 kali. Nah, untuk mengukur waktu kita menggunakan alat ukur yang disebut dengan jam atau bisa juga menggunakan stopwatch. Gambar dari stopwatch seperti ini. Yang hitam ini adalah stopwatch digital, yang ini yang putih namanya stopwatch analog. Kita lanjutkan tentang besaran pokok massa. Massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Satuan massa adalah kilogram. 1 kilogram standar sama dengan massa sebuah silinder yang terbuat dari campuran platina iridium yang disimpan di Sèvres, Perancis. Massa 1 kilogram setara dengan 1 liter air pada suhu 4 derajat Celcius. Alat ukur massa adalah neraca atau timbangan. Nah, gambarnya seperti ini. Sering kalian lihat ya, timbangan ada di warung. Itu digunakan untuk mengukur massa benda. Sekarang kita membaca hasil timbangan atau hasil dari neraca. Misalnya kita mengukur suatu benda, kita letakkan di sini, kita hitung berapa massanya. Ini skalanya seperti ini. Kita perbesar di samping. Nah, di sini ada 3 anak panah. 1, 2, dan 3. Kita hitung.
ada 3. Yang pertama ada 90, kita tuliskan. Kemudian ada 200, kita tuliskan. Dan ada 7, ini 7, lebihnya setengah, 7,5. Kemudian kita jumlahkan. Hasilnya 297,5. Oh, jadi massa benda yang ditimbang adalah 297,5 gram. Oke. Massa berbeda dengan berat. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita sering salah menyebut massa dengan istilah berat. Misalnya 1 kilogram telur itu kita katakan sebagai beratnya, itu salah. Berat badan kita berapa? Misalnya 40 kg, salah. Seharusnya kita menyebutnya dengan massa. Massa tubuh kita adalah 40 kg, itu baru betul. Nah, karena massa berbeda dengan berat. Massa itu tidak dipengaruhi oleh gravitasi, sedangkan berat dipengaruhi oleh gravitasi. Massa satuannya kilogram, kemudian kalau berat satuannya newton. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sering salah menyebut massa dengan istilah berat. Oke, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, silakan kalian kerjakan uji coba 2. Nomor 1, sebutkan 7 besaran pokok dan satuannya. Kemudian yang kedua, perhatikan gambar berikut. Nah, gambar ini. Apakah nama alat pada gambar? Apakah fungsi alat tersebut? Berapakah hasil pengukuran diameter benda tersebut? Ini uji coba 2, silahkan kalian kerjakan. Kemudian, kerjakan uji coba 3. Nah, berdasarkan gambar, berapakah hasil pengukuran massa benda tersebut? Silakan kalian kerjakan uji coba 2 dan uji coba 3 pada lembar tugas. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa kerjakan tugas uji coba 2 dan uji coba 3. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.